Ketika malam tiba dan suasana menjadi sunyi, disitulah mulainya kehidupan bagi hewan malam atau hewan nokturnal. Ada satu hewan nokturnal yang kontribusinya sangat besar kepada manusia, terutama bagi para petani. Ia adalah burung hantu, sang penjaga malam yang terlupakan. Citranya yang dikenal buruk oleh banyak orang karena selalu dikaitkan dalam cerita horor atau legenda dan sering dianggap sebagai pembawa sial dan malapetaka. Meskipun selalu dinilai buruk oleh masyarakat, burung hantu tetap menjalankan tugasnya sebagai penjaga ekosistem dan pelindung panen para petani dari serangan hama yang merusak. Perjuangan burung hantu tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi habitat yang semakin menyempit, pestisida yang meracuni rantai makanan, serta kebodohan manusia yang masih menganggapnya pembawa sial. Sebelum lanjut, silahkan klik like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kali ini Nada Rimba akan membahas tentang perjuangan burung hantu dalam ekosistem pertanian dan bagaimana manusia harus belajar untuk hidup berdampingan. Burung hantu termasuk dalam ordo Strigiformes yang terdiri dari dua famili utama, Strigidae, burung hantu sejati, dan Titonidae, burung hantu serak. Perbedaan khas dari Titonidae adalah memiliki wajah berbentuk hati, sementara Strigidae berwajah bulat. Secara umum mereka dikenal sebagai hewan karnivora atau pemakan daging seperti katak, ular, tikus, burung, dan sebagainya. Salah satu ciri khas burung hantu adalah kemampuan terbangnya yang hampir tidak menimbulkan suara. Hal ini disebabkan oleh struktur sayap dan bulu mereka yang sangat unik. Bulu mereka yang dilengkapi dengan rumbai-rumbai di tepi belakang yang membantu meredam suara yang dihasilkan oleh turbulensi udara. Mereka juga memiliki mata besar yang menghadap ke depan, yang memberikan persepsi kedalaman yang baik sehingga membuat mata mereka 100 kali lebih peka terhadap cahaya dibanding manusia. Selain itu, mata burung hantu memberikan penglihatan binokular yang tajam sehingga membuatnya mampu melihat dalam kegelapan. Meskipun memiliki penglihatan yang tajam, burung hantu tidak bisa menggerakkan matanya seperti kita. Namun kekurangan itu tertutupi dengan kemampuan memutar kepala hingga 270 derajat yang memungkinkan mereka memantau area luas tanpa harus menggerakkan mata dan meminimalisir gerakan saat memantau mangsa. Burung hantu juga memiliki cakar tajam dan paruh melengkung untuk menangkap dan mencabik mangsanya. Burung hantu berperan besar dalam menjaga keseimbangan rantai makanan. Mereka memakan berbagai hewan kecil seperti tikus, serangga, kadal, dan bahkan burung kecil yang merusak hasil panen para petani. Dalam lingkungan pertanian, kehadiran burung hantu dapat membantu mengendalikan populasi hama secara alami sehingga mengurangi ketergantungan pada pestisida. Beberapa program konservasi telah berhasil menunjukkan bahwa memasang rumah burung hantu di area pertanian mampu menurunkan kerusakan akibat serangan tikus hingga puluhan %. Contohnya seperti di beberapa daerah di Pulau Jawa yang sudah menerapkan hubungan simbiosis mutualisme antara burung hantu dan manusia. Dalam ikatan ini, manusia mendapat bantuan mengendalikan hama dari burung hantu, sementara burung hantu mendapatkan rumah dan perlindungan dari para petani. Ini menjadikan burung hantu sebagai solusi alami dan ramah lingkungan dalam dunia pertanian. Seperti kata pepatah yang mengatakan, "Jangan menilai buku dari sampulnya saja." Hal ini mengajarkan kita untuk tidak membuat kesimpulan atau penilaian berdasarkan apa yang terlihat di luarnya saja, tanpa melihat lebih dalam ke kualitas atau nilai sebenarnya. Di berbagai budaya, burung hantu sering kali dikaitkan dengan pertanda buruk, kematian, atau hal-hal lain yang berbau mistis. Di Indonesia, suara burung hantu di malam hari dianggap sebagai pertanda seseorang akan meninggal. Hal inilah yang membuat bangsa kita tidak berkembang dan selalu tertinggal jauh oleh negara lain. Di sisi lain, budaya Yunani kuno justru menjadikan burung hantu sebagai simbol kebijaksanaan, bahkan menjadi hewan pendamping bagi Dewi Athena. Negara lain yang lebih maju dari Indonesia selalu melihat kualitas dan jauh lebih menghargai makhluk hidup di sekitarnya.
Mitos di Indonesia membuat burung hantu mendapat perlakuan buruk. Banyak burung hantu yang diburu atau dibunuh karena takhayul. Padahal mitos ini tidak berdasar ilmiah dan justru membahayakan keberadaan burung hantu sebagai bagian penting dari ekosistem. Hal inilah yang membedakan tingkat kecerdasan bangsa kita dengan bangsa lain yang lebih maju. Perjuangan konservasi burung hantu merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian, sekaligus melindungi satwa yang berperan sebagai predator alami hama tikus. Program pembangunan rumah burung hantu menunjukkan keberhasilan strategi ini dalam mengendalikan hama secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Dengan menyediakan habitat buatan yang aman, burung hantu dapat berkembang biak dan menjalankan fungsinya sebagai pengendali alami hama, mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, perjuangan konservasi ini penuh dengan tantangan, mengingat tingkat kecerdasan bangsa kita yang selalu percaya dengan mitos dan tahayul. Kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah, termasuk penerbitan peraturan desa untuk melindungi burung hantu, menjadi kunci keberlanjutan konservasi ini. Konservasi burung hantu bukan hanya soal melindungi satu spesies, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pertanian dan keanekaragaman hayati. Melalui kolaborasi antara pemerintah, petani, dan masyarakat, serta pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif, burung hantu dapat menjadi simbol perjuangan bersama dalam menjaga alam dan mendukung ketahanan pangan nasional. Harapan besar tertuju pada generasi mendatang agar konservasi ini terus dilanjutkan dan burung hantu tetap lestari di habitat aslinya sebagai penjaga alami yang setia di ladang-ladang pertanian Indonesia. Bahkan karena kurangnya edukasi masyarakat, saat ini sudah ada spesies burung hantu yang masuk ke dalam daftar hewan langka dan dilindungi seperti burung hantu celepuk siau yang sangat terancam punah. Yang membuat kita sangat miris, ternyata celepuk siau adalah burung hantu endemik yang hanya ditemukan di Pulau Siau, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Semoga pemerintah dan masyarakat Sulawesi terbuka hatinya untuk membuat kawasan konservasi dan menjaga celepuk siau dari ancaman perburuan liar, agar anak dan cucu kita bangga memiliki burung hantu endemik dari Nusantara. Sudah saatnya kita menghentikan stigma buruk terhadap burung hantu. Edukasi terhadap masyarakat kita sangat diperlukan agar burung hantu tidak dibungkam oleh mitos, diburu oleh ketidaktahuan, dan terusir oleh ambisi manusia yang lupa bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Kini, saatnya kita mulai membuka mata, hati, dan belajar bahwa alam menyimpan pahlawan dalam wujud paling sederhana, dan burung hantu adalah salah satunya. Semoga dengan penjelasan ini dapat menjadi awal kesadaran bahwa menghargai makhluk lain adalah bagian dari menyelamatkan diri kita sendiri. Karena jika burung hantu terus terbang, maka ekosistem dan kehidupan di bawahnya pun akan tetap berjalan. Mari kita tunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi kesetaraan antar makhluk hidup dan menjadi surga bagi seluruh flora dan fauna.